Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semiaglus Indonesia Raya, seluruh dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, hari ini saya berdikari bikin vlog sendiri tanpa kamerawati, karena ini hari Senin. Dia menjalankan aktivitasnya, makanya saya buat sendiri dengan penuh rasa tetap semangat. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragloria. Ada banyak hal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pecinta aglonema itu, penghobi aglonema dalam memperbanyak aglonema. Di antaranya yaitu dengan menunggu anakan, yang kedua dengan memotong pucuk bawah akar, terus yang ketiga cacah bonggol, yang keempat cacah batang tanpa ruas. Nah, kalau yang keempat ini cacah batang tanpa ruas saya tidak anjurkan untuk pemula karena sangat riskan dan rawan. Biasanya pucuk induknya itu akan sedikit rusak. Yang kelima itu adalah potong pucuk tanpa akar. Nah, untuk yang kelima ini yang akan saya bahas. Pembahasannya seperti apa? 1 bulan yang lalu, teman-teman, 1 bulan yang lalu itu saya upload video potong pucuk tanpa akar aglonema rinjani dengan jumlah daun belasan. Sudah belasan jumlahnya. Bahkan pada saat itu saya bikin vlog juga. Nanti saya spilkan. Sebentar, saya ambil handphone yang satunya untuk menunjukkan ke teman-teman judulnya apa di YouTube-nya gitu ya. Nah, teman-teman, video yang saya upload untuk pohon yang ingin saya bikin vlog hari ini judulnya ini. Bentar, saya pause. Kelihatan gak sih? Loh. Nah, ini manjur benar potong pucuk tanpa akar pakai cara ini. Nah, ini judulnya, manjur benar potong pucuk tanpa akar pakai cara ini. Ini 1 bulan yang lalu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat kondisi awal saya potong aglonema yang ingin saya review ini. Terus ikuti teknik langkah-langkahnya untuk potong pucuk tanpa akar. Terus media apa yang saya pakai. Saya menggunakan media tanamnya sih media tanam Super Koko yang untuk teman-teman yang ingin mencoba media tanam Super Koko bisa hubungi nomor yang ada di atas nanti ya. Makanya kalau melihat video semi aglo itu di full screen biar jelas, lebih lebar, lebih cetak. Nggak lama-lama langsung kita akan balik kameranya. Terus kita akan bongkar hasil penanaman potong pucuk tanpa akar 1 bulan yang lalu aglonema rinjani. Kebetulan ya, rinjani yang saya pakai dengan jumlah daun belasan. Apakah ada daun yang rontok? Om, ada. Langsung kita akan spill ya. Oke, kameranya sudah terbalik. Nah, ini ada mungkin 1 daun atau 2 daun rontok, teman-teman. Ini aglonemanya dengan jumlah daun pada saat itu, anggap aja ini rontok 2 ya. 1 kurang nih naik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 daun. Terus tambah 1 yang rontok, berarti 17 daun pada saat saya potong pucuk tanpa akar dia. Terus kita bongkar dulu, teman-teman. Saya tidak pakai dasaran pasir malang sepertinya. Wow. Ini media tanam Super Koko yang saya gunakan. Nah, ini media tanam Super Koko. Perbungkus ini 30.000 untuk teman-teman yang ingin mencoba dalam rangka berbanyak atau recovery aglonema yang sakit. Jadi aglonema yang sakit-sakit ditanam pakai ini dulu untuk menumbuhkan akar-akar yang sehat. Baru kita nanti pindah ke media jos 4, jos premium ataupun jos gemuk sehat.
kita akan bongkar ya. Keren ya. Tuh teman-teman, mantap, berhasil. Perlu dicuci nggak Om? Saya sih kalau tanaman yang sehat-sehat begini nggak saya cuci, saya keprik-keprik aja. Dah, kita akan ganti media ke media tanam berikutnya karena ini akar udah cukup. Sebenarnya kalau mau dipotong lagi enak ini, potong lagi. Ini kita yang kering kita buang, kita potong di sini, kita buang di sini, terus kita potongnya di sini, bawa daun pancing satu. Ini masih bawa akar segini, tambah ini sangat cukup sekali. Pucuknya bawa akar, tetapi saya ingin memperbesarnya, nanti dipotong di vlog-vlog berikutnya aja. Bawahnya juga keren, tidak ada yang busuk. Tutup lukanya pakai apa? Pakai antrakol. Kalau masalah tutup luka sudah sering sekali saya spill dan saya lakukan di video-video saya. Saya akan ambil pot, terus ambil media, dan kita akan langsung tanam. Ini kita buang, tidak saya tarik tapi saya sisakan. Nanti kalau saya betot begini, ini terluka dari bekas ininya, bekas tangkai yang kita betot terluka, malah menyebabkan luka menganga yang baru. Nah teman-teman, saya gunakan pot 12. Ini diameternya 12, diameter atas ini 12, merek Grace, potnya merek Grace tuh, Grace. Kalau kemarin-kemarin saya gunakan media gemuk sehat, terus di vlog-vlog ya. Sekarang saya media tanam Jos 4 yang saya gunakan. Jos 4 ini perbungkusnya 20.000, ini paling ekonomis. Om, ini berapa sih takarannya? Takarannya pada saat naker itu 5 pot ginian, 5 pot Grace ini nakernya. Jadi masukin satu, masukin lagi, penuhin, masukin plastik 5 kali. Jadi 5 pot Grace ukuran 12. Sebenarnya saya ada 2 pohon sih, saya ada 2 pohon yang di waktu yang bersamaan saya tuang aja semuanya. Ada 2 pohon yang waktu bersamaan saya potong pucuk tanpa akar gitu. Apa mau disepil juga ya? Rinjani juga. Bentar ya. Nah, ini pohonnya. Jadi teman-teman bisa, kadangkala hasil jumlah akar segala macam itu bisa nggak sama, tetapi dalam waktu 1 bulan biasanya sudah sangat cukup untuk bisa dibongkar. Dengan catatan kita potong pucuknya aglonema yang sehat ya. Dah nih kita bongkar sekalian wis. Sama, tidak pakai dasaran pasir Malang. Tuh, nih kondisinya sih 11-12 sepertinya. Jangan lupa juga pada saat pemakaian media tanam Super Koko kita taburin juga pupuknya ya. Ini ada pupuknya, Mas Mokot. Nah, kondisinya 11-12 ya, dengan yang tadi, ya kan? Keprik. Tuh 11-12. Kalau ini rontok daunnya lebih banyak kayaknya di sebelah sini ya. Jadi untuk teman-teman semi aglo yang sedang mencoba potong pucuk tanpa akar, itu ada daun-daun yang rontok 1, 2, 3 daun, wajar lah. Namanya juga kita stop supply makanannya ya.
Udah, kita langsung tanam aja biar nggak lama-lama. Kasihan. Langkah-langkahnya jangan sampai terlewatkan ya teman-teman ya. Siapkan juga wadah untuk merendam nanti. Tataan setelah direndam selama 12 jam diangkat taruh sini. Makanya jangan skip-skip. Kita tanam yang pertama. Jadi kondisi akarnya 11-12 ya. Kita masukkan dulu sepertiga. Oh, pupuknya lupa. Terus buat teman-teman yang pengen misalnya beli media tanam dari saya terus pengen pakai pupuk seperti ini, saya ambil dari teman saya sih. Saya ambil dari teman saya seperti ini. Ini 500 setengah kilonya itu 60.000. Ini yang seimbang ini. 14 apa ya? Dah. Nanti kan pupuk bisa langsung dimasukin ke pesanan media tanam, jadi nggak perlu ongkir lagi. Masukinnya sedikit, kita goyangkan supaya masuk ke celah-celah akar yang tadi. Nah, sebelum sampai ke permukaan kita taburin pupuknya. Mudah kan? Jadi aglonema itu sebetulnya tidak sulit. Mindset kita harus selalu bilang kepada diri kita sendiri, aglonema itu tanaman yang mudah. Aglonema itu tanaman yang mudah. Sepertiga dulu kita masukin. Selesai, langsung kita siram. Ini kita pinggirkan. Oh iya, media tanam yang saya gunakan ini nih, yang potong pucuk tanpa akar. Jadi manfaatnya untuk tanam pucuk tanpa akar, tanam pucuk bawah akar yang minim-minim, recovery aglonema yang sakit, tanam bonggol, dan juga untuk fungsinya berbanyakan aglo. Om, kalau aglonema dewasa bisa nggak pakai ini? Bisa teman-teman, saya ada aglonema yang sampai induk pakai ini. Kita masukkan air di rendamannya dulu. Paling saya butuh 1 liter atau 1,5 liter di sini untuk merendam nanti setelah disiram. Nah, kita singkirin. Terus kita lakukan penyiraman untuk aglonema. Jangan takut siram banyak, pokoknya media tanam dari semi aglo dari saya itu poros semuanya. Tuh lihat udah ngocor dari bawah. Dan pesan saya buat para pemula, mohon maaf ya, saya bilang pemula bukan diskriminatif, pemula dan junior dan senior enggak, tapi namanya orang yang baru ingin belajar kan bisa kita sebut pemula ya. Nah, itu lebih mudah dalam menjaga lembab aglonema itu lakukan sistem rendam yang saya pakai. Sistem rendam yang saya share ke teman-teman itu banyak yang diaplikasikan oleh pecinta-pecinta aglonema di Nusantara. Nah, halo teman-teman, tak bosan-bosan saya untuk mengulang terus supaya tersampaikan dengan baik. Bisa pakai atonik, ini sedikit banget saya makainya. Bisa pakai atonik, teman-teman bisa pakai B1, bebas ya. Setelah ditanam, lakukan perendaman seperti ini. Nah, perendaman kira-kira sampai bibir pot bagus, 3/4 pot juga boleh, yang penting lebih dari setengah pot. Berapa lama Om? Saya ulang lagi ya teman-teman ya, mohon tidak di skip. Perendaman ini dilakukan minimal 12 jam teman-teman, minimal 12 jam. Fungsinya buat apa sih Om merendam begitu?
meratakan kelembapan awal pada saat kita ganti media. Jadi kalau media tanam itu hanya kita siram saja, lembabnya kurang rata, mengakibatkan tanaman stres. Sehingga dengan lembab yang rata, fungsi perendaman itu meminimalkan stres. Terus yang ketiga, adaptasi akar ke media tanam yang baru itu lebih keren, meminimalkan daun-daun aglonema itu layu dan rontok. Itu fungsinya seperti itu. Setelah 12 jam, apa yang dilakukan? Teman-teman siapkan tataan seperti ini. Setelah 12 jam, pindahkan ke tataan, diisi air ya. Airnya air apa? Air biasa saja. Disiram dari atas supaya ini penuh. Nah, ini kan cuman paling segini. Taruh di tempat teduh dulu. Berapa lama naruhnya tempat teduh, Om? Bisa 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Selama 4 hari disiram enggak? Enggak. Nanti setelah naik ke rak, hari ketiga anggap aja lah, naik ke rak tempat biasa, baru disiram. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat cara-cara simpel yang saya sampaikan ke teman-teman. Kenapa saya bilang simpel? Karena ini sangat mudah sekali diaplikasikan. Apabila ada perbedaan cara, berbeda cara itu indah. Gitu. Buat teman-teman yang ingin order media tanam dari Semi Aglo, bisa menghubungi nomor yang ada di sudut kiri atas. Di full screen nanti kelihatan jelas nomornya. Itu nomor saya pribadi. Spesial buat pembelian media tanam itu saya yang handle. Karena apa? Kadang-kadang teman-teman juga berkonsultasi tentang aglonema yang ada di kebun teman-teman semuanya. Tetap semangat, selalu berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.